Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, MDI Kota Pekanbaru menetapkan judul khutbah kita yaitu muhasabah diri, introspeksi diri agar kita lebih taat dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali orang-orang yang sibuk menilai orang lain, yang pandai menjadi hakim untuk orang lain, tetapi lupa menilai dirinya sendiri. Pandai melihat kekurangan orang lain, tetapi banyak lalai melihat kekurangan sendiri. Padahal introspeksi diri adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap kalian melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari kemudian. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, kalau hari ini malaikat maut mencabut nyawa kita, kalau hari ini kematian datang kepada kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan dunia ini kala akan menghadapi yaumul hisab, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang semua kita akan menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kaum muslimin, pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, proses akhirat itu sangat panjang. Belum lagi kita akan menghadapi zaman kuburan, masa-masa di kuburan itu sangat panjang sekali. Berapa tahun kita hidup di muka bumi ini? 60 tahun, 70 tahun. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Sementara kehidupan akhirat itu prosesnya sangat panjang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi masa-masa di kuburan. Rasulullah hidup di muka bumi ini 63 tahun. Tetapi saat ini baginda Rasulullah sudah di alam kubur lebih kurang 1400 tahun lamanya. Belum lagi Nabi Adam, belum lagi nabi-nabi yang lainnya. Udah berapa juta tahun mereka di alam kubur. Ini masih fase yang pertama. Belum lagi fase yang kedua, yaitu tatkala sangkakala dibunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat panjang prosesnya. Kemudian masuklah kita kepada fase yaumul hisab, yaitu hari penghitungan. Ini pun sangat panjang. Manusia yang pertama dihitung adalah Nabi Adam, kemudian Siti Hawa, kemudian anak-anak Nabi Adam, dan sampai seterusnya kita. Satu persatu akan dibacakan catatan amal selama dia hidup di muka bumi ini. Tidak ada yang terluput di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat proses antrian di muka bumi ini kaum muslimin, tidak ada apa-apanya dibanding antrian di yaumul hisab, di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat antrian SPBU sangat panjang. Kita melihat antrian BPJS di rumah sakit sangat panjang. Kita melihat antrian LPG untuk mendapatkan gas LPG itu sangat panjang. Tetapi antrian yang paling benar yang akan kita rasakan yang begitu panjang adalah yaumul hisab, ketika kita berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu bidillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan
naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini disampaikan oleh baginda Rasulullah, waktu itu matahari didekatkan 1 jengkal di atas kepala manusia. Ada yang tenggelam karena keringatnya, ada yang keringatnya sampai lehernya, ada yang keringatnya sampai bahunya, sampai pinggangnya, sampai lututnya, ada yang tidak berkeringat sama sekali. Ini diukur dari kadar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, muhasabah tidak rumit, tetapi mari kita mulai muhasabah dari hal-hal yang paling sederhana, dari hal-hal yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita introspeksi, bagaimana salat kita yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat kita sudah kita jalankan dengan tepat waktu, sesuai dengan waktunya? Apakah ibadah kita hari ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, atau sebaliknya ibadah kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sisa-sisa dari waktu kita? Kadang kaum muslimin, kita ini tidak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang minta kita banyak kepada Allah, tetapi ibadah kita dari sisa-sisa waktunya. Kita minta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita minta anak-anak yang saleh salehah. Kita minta rezeki yang berlimpah, yang berlipat kali ganda. Kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari penyakit, agar badan kita sehat, anak-anak kita sehat, istri kita sehat, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah. Mintamu banyak, tetapi amal ibadahmu dari sisa-sisa waktumu. Ini yang membuat kita tidak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, karena itu mari kita lihat, apakah salat Jumat kita hari ini kita lakukan sudah tepat waktu, atau banyak di antara kita salat Jumat tunggu khatib naik mimbar, atau datang salat Jumat tunggu khatib separuh jalan dari khutbahnya. Begini kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini permintaan kita yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah kita, kualitas ibadah kita, kualitas ketaatan kita dari sisa-sisa waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sudah salat, apakah salat kita sudah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat kita hanya sekedar gerakan saja tanpa ada rasa dari kualitas ibadah, atau salat kita tidak tamakninah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat adalah amal ibadah yang pertama dihisab di yaumil qiyamah. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadis yang mulia, awwalu ma yuhasabu bihil abdu al-yaumil qiyamah as-salah. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kepada hamba pada hari kiamat adalah salat. Ini yang menjadi cambuk kita hari ini, kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan salat kita, kita hisab salat kita, kita introspeksi salat kita, kualitas salat kita perbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita perbaiki, bagaimana lisan kita saat ini? Apakah lisan kita sudah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lisan kita lebih banyak ghibahnya, lebih banyak menyakiti orang lain? Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita hamba-hambanya, kepada kita pengikutnya, kepada kita umatnya, agar kita senantiasa menjaga lisan, tidak mengatakan sesuatu kecuali perkataan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang mulia, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, hari kemudian, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, atau dia diam kalaupun dia tidak mengetahui apa yang dia akan ucapkan. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, apakah hati kita sudah kita introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hati kita ini sudah diliputi dengan ikhlas, atau selama ini hati kita penuh dengan hasad, penuh dengan iri dan dengki, penuh dendam terhadap sesama kita? Ini yang membuat kita
selalu lupa diri, hanya pandai melihat kesalahan orang lain, tetapi kita lupa melihat diri kita sendiri, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu sesuatu yang sangat sulit. Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Hendaklah kalian mengatakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamalah. Kepada kita melihat bagaimana Bilal bin Rabah, sahabat yang mulia, muadzin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dijamin masuk surga bukan karena amalan besar, tetapi Bilal bin Rabah istiqamah menjalankan amal yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu cemburu. Apa yang membuat Bilal bin Rabah dijamin masuk surga? Bukan karena sedekahnya, bukan karena tahajudnya, bukan karena ibadah-ibadah yang lain, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar terompah Bilal berjalan di surga. Lalu ditanya oleh Umar kepada Bilal, apa yang membuatmu dijamin Rasulullah masuk surga? Bilal pun bingung, apa yang kulakukan? Aku tidak sedekah, amalanku juga seperti yang kalian lakukan. Coba ingat-ingat, kata Umar bin Khattab. Ternyata Bilal mengatakan, setiap aku batal wudu, aku berwudu kembali, kemudian aku sholat dua rakaat. Ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, selain tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah yang wajib, sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjauhkan diri dari kesyirikan, dari kekufuran. Bilal menjalankan amalan yang sederhana sampai dia dijamin masuk surga. Ini yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah introspeksi diri, muhasabah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya singkat, hanya sesaat. Kehidupan yang sejati akan kita raih begitu nikmat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Mudah-mudahan kita menutup usia kita dengan kematian yang istiqamah, kematian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.